Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Cantika Dewi dan teman saya Ya Ulil Albab, Diah Ayu Cahyaning Tias, dan Hendrik Wana Putra Pratama. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Perpajakan kelas ES 5C. Dalam video ini kami akan membahas mengenai nomor pokok wajib pajak atau yang biasa kita sebut dengan NPWP. Lalu kami akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama, pengertian-pengertian dalam ketentuan umum. Lalu yang kedua, tahun pajak dan penetapan tahun pajak. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang di dalamnya akan dibahas mengenai pengertiannya, fungsinya, dan cara memperolehnya. Lalu yang keempat, pemberian NPWP secara jabatan. Lalu yang kelima, kewajiban mendaftarkan diri dan pelaporan kegiatan usaha yang di dalamnya akan dibahas penghapusan NPWP, pemindahan wajib pajak, dan wajib pajak meninggal dunia. Lalu yang keenam, pengukuhan dan pencabutan sebagai pengusaha kena pajak yang di dalamnya akan dibahas mengenai tata cara pendaftaran penghapusan NPWP serta pengukuhan PKP dengan sistem e-registration. Lalu yang terakhir adalah sanksi. Materi yang pertama adalah pengertian-pengertian dalam ketentuan umum. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pajak di sini dapat diartikan sebagai iuran yang wajib dibayarkan oleh setiap orang atau badan usaha yang masuk kategori wajib pajak kepada pemerintah. Lalu selanjutnya adalah wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi di sini wajib pajak itu dapat diartikan sebagai warga negara atau badan usaha yang memenuhi persyaratan untuk membayar pajak setiap tahunnya. Lalu selanjutnya adalah pengusaha. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang di dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah bapean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah bapean. Daerah bapean di sini adalah wilayah RI yang meliputi darat, perairan, udara, juga tempat-tempat yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif dan landas kontingen Indonesia. Lalu selanjutnya adalah pengusaha kena pajak atau yang biasa disingkat dengan PKP. Adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Untuk poin B, yaitu pasal 1 angka 8 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Berdasarkan definisi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa
Tahun pajak akan mengikuti tahun buku wajib pajak. Wajib pajak diperbolehkan menggunakan tahun pajak yang tidak sama dengan tahun kalender dengan syarat konsisten selama 12 bulan dan melapor kepada kantor pelayanan pajak atau KPP setempat. Contohnya, pemeriksaan SPT tahunan pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2019, maka pemeriksaan dilakukan terhadap SPT tahunan pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2019 dan dokumen pendukungannya untuk jangka waktu Januari sampai dengan Desember 2019. Selanjutnya, pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang isinya bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak bisa 1 bulan kalender atau beberapa bulan kalender. Di sini wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak selain tahun kalender dengan terlebih dahulu mengajukan izin ke kantor pelayanan pajak. Contohnya, pemeriksaan SPT masa PPN dengan status lebih bayar untuk masa pajak November. Maka pemeriksaan dilakukan terhadap SPT masa PPN dan dokumen pendukungannya untuk masa pajak Januari sampai dengan November. Selanjutnya, poin C, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas. Lalu, NPWP juga berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam administrasi perpajakan. Hal ini karena satu nomor NPWP hanya berlaku untuk satu wajib pajak, sehingga dapat dipastikan bahwa tidak mungkin ada NPWP yang sama untuk lebih dari satu orang di seluruh Indonesia. Hal ini juga memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Cara memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang pertama, wajib pajak mengisi formulir dan melengkapi dokumen yang diperlukan. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Dokumen yang harus dilampirkan tidak hanya fotokopi identitas diri, tetapi juga melampirkan surat pernyataan bermateri yang menyatakan jenis dan tempat kegiatan usaha. Yang kedua, wajib pajak membawa seluruh dokumen tersebut ke kantor pelayanan pajak atau KPP dengan cara langsung ke kantor pelayanan pajak terdekat, mengirimkan dokumen melalui pos, juga bisa mendaftar secara online melalui laman e-registration. D. Pemberian NPWP secara jabatan. Maksudnya adalah penerbitan NPWP yang dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya mendaftarkan diri. Dasar hukum penerbitan NPWP secara jabatan ini tertuang dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP yang menyatakan Ditjen Pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya. Wajib pajak yang diwajibkan di sini merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KUP yang mengharuskan setiap wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mendaftarkan diri. Kewajiban mendaftarkan diri dan pelaporan kegiatan usaha meliputi penghapusan NPWP, pemindahan wajib pajak, serta wajib pajak meninggal dunia. Penghapusan nomor pokok wajib pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Permohonan penghapusan NPWP dapat diajukan secara elektronik atau permohonan tertulis dengan menggunakan formulir permohonan penghapusan NPWP dan jangan lupa untuk melengkapi permohonannya dengan dokumen-dokumen yang disyaratkan. Formulir permohonan penghapusan NPWP dapat diperoleh di KPP atau download dari website www.pajak.co.id. Kemudian, untuk kelancaran proses penghapusan NPWP, pastikan juga tidak ada utang pajak, tidak ada proses hukum atau proses administrasi berupa pembentulan, gugatan, keberatan, banding,
pengurangan atau pembatalan, dan peninjauan kembali, dan khusus untuk penghapusan NPWP pusat, pastikan seluruh NPWP cabang telah dihapus. Pemindahan wajib pajak. Pemindahan wajib pajak dan atau PKP adalah tindakan memindahkan administrasi perpajakan wajib pajak dan atau PKP dari tata usaha KPP lama ke tata usaha KPP baru karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha. Wajib pajak meninggal dunia. Jika wajib pajak meninggal dunia, maka dapat dilakukan penghapusan NPWP. Penghapusan ini dapat dilakukan oleh Kepala KPP atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan. F. Pengukuhan dan pencabutan sebagai pengusaha kena pajak. Pencabutan pengukuhan secara manual. 1. Isi formulir permohonan pencabutan pengukuhan atau PKP dan lampirkan beserta dokumen yang dibutuhkan ke KPP atau KP2KP tempat PKP terdaftar, atau Anda kirimkan melalui kantor pos atau perusahaan atau jasa ekspedisi atau kurir. 2. Setelah dokumen PKP diterima, maka PKP akan mendapatkan bukti penerimaan surat dari KPP atau KP2KP. 3. Bila permohonan tertulis tidak lengkap, maka 1. Surat permohonan pencabutan pengukuhan PKP yang disampaikan secara langsung ke KPP akan dikembalikan kepada PKP. 2. Jika dokumen disampaikan melalui kurir atau jasa pengiriman, maka KPP akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis. Pencabutan pengukuhan secara elektronik. 1. PKP mengisi formulir pencabutan pengukuhan atau PKP pada aplikasi e-registrasi yang terdapat pada laman DJP online. 2. PKP yang telah mengisi dan menyampaikan formulir pencabutan pengukuhan atau PKP wajib mengirimkan dokumen yang diisyaratkan ke KPP. 3. Pengiriman dokumen dapat dilakukan dengan cara mengunggah soft copy dokumen melalui aplikasi e-registration atau mengirimkannya menggunakan surat pengiriman dokumen yang telah ditandatangani. 4. Apabila dalam 14 hari kerja KPP tidak menerima dokumen yang diisyaratkan, maka permohonan pencabutan pengukuhan atau PKP dianggap tidak diajukan. 5. Apabila dokumen yang diisyaratkan diterima oleh KPP, maka KPP akan menerbitkan bukti penerimaan surat secara elektronik. G. Sanksi. 1. Mendapatkan potongan pajak penghasilan yang tinggi. 2. Ancaman pidana terkait tidak memiliki NPWP. 3. Hambatan membuka rekening bank dan pengajuan fasilitas kredit. 4. Barang luar negeri terkena pajak lebih mahal. 5. Tidak bisa membuat surat izin usaha perdagangan. 6. Sulit berinvestasi saham. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.